speedometer kita. Kita mesti tahu engagement kita berapa. Kalau kita masuk ke situ, terus Gihomi itu turun parah. Turun sampai di 0,2. Biasa kita jaga di 0,4, 0,5, 0,6. Antara 0,5 sampai 0,6. Terus kita turun. Terus akhirnya terima kasih udah dikasih kesempatan. Mas, saya ingin tanya. Ini kan sampean kan sudah punya pola yang terbentuk dari lama. Sedangkan untuk kita yang misalnya masih pemula, kita bisa menentukan konten-konten itu. Ini yang harus kita lakukan terlebih dahulu, terus selanjutnya tahap ini. Itu sebenarnya ada nggak sih yang bisa kita jadikan pedoman gitu loh? Oh, sebaiknya kamu bikin feed dulu, baru storytelling. Atau dibalik, kita storytelling dulu, biar tahu orang kenapa harus beli produk kita dan lain sebagainya, kayak gitu. Oke, jadi pertama itu dari kita mau, kalau fashion ya, kita harus tahu kita itu mau rilis apa. Makanya saya tadi jelasin dari annual ke monthly ke weekly. Jadi di monthly, kalau nggak punya, kita belum mampu menerjemahkan program tahunan, nggak apa, ke bulanan Pak, diturunin Mas. Bulanan, tapi kalau sebulan harus bisa, nggak bisa. Januari, sekarang Januari ya, Februari, udah ganti ya. Februari, sepanjang Februari, saya akan rilis minggu kedua, kemeja putih. Minggu keempat, kemeja hitam. Masa nggak bisa kayak gitu? Itu kita harus bisa. Kita harus punya kayak planning kecil. Target, itu sebenarnya efeknya ke target sih. Setelah kita tahu, kita bikin weekly. Bikin weekly itu memang Mas harus tahu. Memang harus menyediakan waktu untuk duduk untuk mikir. Kalau kita rilis, makanya nanti saya cerita di terakhir tuh momentum. Jadi urutan berkonten supaya kita itu bisa gimana sih attract, tiba-tiba langsung pengumuman untuk dijual atau dia langsung ini, saya jawab aja sekarang ya. Jadi karena kita tahu schedule, kita nanti akan bisa menentukan kapan momentum itu dibikin Mas. Jadi seperti yang saya lakukan ya, kolaborasi. Ini mau event besar, strategi marketing besar yang diterjemahkan dalam bentuk konten. Kita berkolaborasi Gihomi X Dwi Handa, itu 2 bulan yang lalu mungkin. 2 bulan yang lalu, terus kapan target rilis? Target pertama itu Mas, kita masih tahu timelinenya. Oke, kita rilis, kalau nggak salah anggap 1 Desember gitu ya. Berarti kita punya teaser dulu. Tanggal 21 Desember, berarti 27 November kita teaser. Teasernya bajunya aja. Kita cuma foto dari jauh, ini kira-kira apa. Kalau kita udah cukup punya follower yang cukup, itu pengaruh. Tapi kalau kita masih bahas how to attract people to our account, itu maksudnya bahasan yang sedikit berbeda ya. Saya anggap di sini followernya 100.000 dan atau di sini followernya 50.000 gitu. Minimal punya customer base. Terus kita ngomongin urutan itu ya, urutan pembuatan konten ya, momentumnya gimana. Jadi pertama saya kasih teaser, next apa, ini apa ya, punya clue nggak? Tahu mamanya Freya, itu selama 2 hari. Hari ketiga kita mulai kasih foto yang dia pakai, itu mulai pengenalan produk. Hari selanjutnya itu photoshoot, kita udah pakai story untuk bahas, berarti kita udah announce. Hari berikutnya, jadi hint atau clue, terus kita kasih penjelasan. Pas photoshoot kita udah kasih lagi announcement pasti, welcome Gihomi X ini akan dirilis ini, kira-kira produknya apa. Habis itu kita giveaway pasti. Saya bikin giveaway 3 kali, setiap post saya giveawayin. Dan giveaway pun rupanya itu sekarang juga mulai unik. Dulu giveaway itu tag temenmu, like, komen, tag temenmu, sekarang orang tuh nggak mau kayak gitu. Jadi giveaway-nya itu kalau di saya, setiap saya mau, ya udah, pasti ikut ini biasanya berarti. Kadang ikut. Memang gitu Mbak, itu research kita ya. Giveaway yang ribet itu nggak akan efektif. Jadi giveaway kita untuk meningkatkan exposure, setiap saya akan rilis. Jadi udah clue ya, kasih next, tahu nggak ini apa kira-kira seperti itu. Terus kita bener-bener kasih announce. Setelah itu ketika announce 2-3 hari sebelum rilis kita udah announce. Dan kita udah jelasin fitur produknya apa itu udah kita bahas. Umpama kita launching di hari Sabtu, di hari Kamis itu kita udah Mas. Launching announcement dan kita udah jelasin fiturnya. Berstorytelling tentang bahan, tentang itu. Di setiap storytelling itu saya giveaway.
di setiap storytelling saya giveaway. Bukan giveaway gitu. Jadi this is army shirt bahan ternyaman dengan material yang sangat lembut, dipakai dingin dan bisa dipakai ke semua acara. Mau ke kondangan, mau ini bisa. Harga size S, M, L, XL. Size chart ini, terus harga seperti ini. Bawahnya, mau ini gratis nggak? Kalau mau gratis, cukup komen mau dan like dan komen mau sebanyak-banyaknya. Kalau mau tag teman kamu juga boleh deh. Gitu. Jadi kita nggak maksa tag banyak. Saya melakukan itu, komen selalu di atas 5.000. Komen selalu di atas 5.000. Yang kemarin terakhir 29.000 ya. 29.000 dengan like mungkin berapa ya? 8.000 atau 9.000. Berarti satu orang komen 3-4 lah rata-rata. Dan itu exposure kita naik, Mas. Maksudnya ketika kita melakukan itu, exposure kita di Instagram naik, di Explore kita naik, kita dilihat lebih banyak orang. Karena ada traffic besar yang masuk ke tempat kita. Dan itu memang benar. Dan itu coba riset deh. Brand-brand besar, brand-brand online besar, Heaven Light, Wearing Kelambi, Vanilla, sebutin semua, dia melakukan teori itu. Dan sekarang masih valid. Dan bisa diikuti. Jadi nggak usah giveaway khusus, poster giveaway, orang malah malas. Jadi semakin kita jelasin berstorytelling tentang produk dan kita kasih giveaway, ada kemungkinan dia tag, itu juga announce ke orang-orang. Kalau kita sedang akan rilis. Setelah itu baru kita rilis, ya kalau urutan tadi benar dan produk kita kuat, dan sebelum rilis itu kita udah kasih influencer untuk ikut review atau ikut, ini bajunya Giomi akan dirilis hari Jumat, hari Sabtu tadi ya, akan dirilis hari Sabtu, dia Kamis sudah ngomong, Jumat sudah ngomong, boom. Jadi launching kita itu akan sangat berhasil. Jadi menciptakan momentum creation itu sangat penting. Jadi nggak bisa kita cuma ready to order, udah selesai gitu. Jadi penggiringannya itu harus benar. Penggiringan opininya sampai ke kita mau order itu udah orang itu harus digiring gitu. Sampai pas eksekusinya bisa maksimal. Jadi banyak kolaborasi, banyak launching produk yang kurang berhasil karena dia nggak melakukan itu. Jadi di kontennya itu nggak dilakukan urutan yang benar, akhirnya jadi tiba-tiba kita upload terus ready to order gitu. Jadi nggak ada pembuka, nggak ada pendahuluan, langsung isi gitu. Jadi nggak bagus. Gitu mungkin Mas. Jadi tadi itu bahasan belakangan. Jadi dengan schedule ini kita harus bisa menciptakan momentum. Dan kalau kita belum cukup kuat sebagai brand, follower kita masih 10.000, 15.000. Kita butuh crowd, butuh buzzer untuk memperkuat agenda kita. Jadi buzzernya itu harus ikut mempromosikan kapan kita announce, kapan kita ini. Jadi seperti itu. Jadi pas Mas sudah mulai akan di launching Sabtu, barangnya yakin bagus. Barang sisa Uniqlo diambil, dijual. Terus di hari Sabtu, di hari Kamis kita sudah harus mulai, di hari Rabu udahin, di hari Kamis udah mulai berstorytelling tentang itu, giveaway-in, orang banyak masuk, minta buzzer untuk urus, kita viral. Dan produk kita kalau memang produk kita bagus, ya dia akan terbeli dan akan repeat order. Itu organic way-nya ya. Belum, mungkin ada banyak orang yang dengan cara itu ditambah ads. Jadi itu akan lebih powerful. Tapi kita nggak bahas ads nih hari ini. Jadi bahas manajemennya tadi ya. Urut-urutan kita berkonten yang baik. Visual, oke. Visual kurang lebih tadi udah dibahas. Jadi kita nggak sempat ini ya, kayaknya waktunya kalau untuk bahas story yang ini kayaknya nggak seitunya, secukupnya. Q&A atau kita kasih itu kita bisa berinteraksi lebih dan orang seneng dan itu semakin membuat mereka untuk berinteraksi ulang. Jadi interaksi pertama akan diulang dengan interaksi selanjutnya dan selanjutnya. Makanya saya sebut hidup karena kita sebagai account itu kita hidup, kita ada nyawanya, kita berinteraksi terus dengan mereka gitu. Bukan cuma